Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan saya akan berbicara tentang akhir-akhir ini ya, beberapa hari terakhir sedang gaduh, sedang ribut soal muncul pemberitaan tentang ada sekelompok pelatih dalam grup WA, ya katanya ini anti soal kedatangan STY menangani tim nasional Indonesia. Jadi mungkin ada rasa perasaan tidak suka dengan seorang Sintayong. Nah itu kan sudah muncul ketika dalam sebuah semacam podcast ya dari pelatih futsal ya Donsal atau Doni Zola. Dan itu berkembang ya, di mana dia mengatakan ada sebuah grup WA yang berisikan pelatih-pelatih lokal, pelatih dalam negeri yang memang tidak senang dengan keberadaan STY atau mereka anti STY. Sebenarnya saya tidak akan masuk ke ranah ini terlalu jauh, tapi memang dalam 2 hari terakhir ini banyak netizen, banyak teman-teman juga men-DM saya, WA saya meminta bagaimana tanggapan dari Bung Ropan sendiri untuk soal berita ini ya tentang anti STY. Wah, ini memang ramai. Tetapi kalau bicara dengan seorang pelatih ya apa yang dikatakan oleh Novarianto juga ya, asisten dari STY ya sebelum di U20 juga waktu itu sebelum pembatalan kita sebagai tuan rumah, dan ini memang wajar katanya ya, ini pro kontra itu ada, tetapi kalau sudah masuk ke ranah kebencian itu saya pikir tidak baik. Bagi sesama pelatih ya harus sebenarnya mensupport keberadaan seorang pelatih yang menangani tim nasional. Karena kan tidak ada satupun pelatih yang menginginkan bahwa tim nasional itu ambruk atau segi prestasinya tidak jalan, ya, tidak maju-maju. Nah, STY itu datang dengan tekad dia untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kan ujungnya yang diingat siapa sih tidak mau ada prestasi? Tentunya harus ada prestasi sehingga karir seseorang itu termasuk STY sebagai pelatih itu akan dinilai baik, berhasil. Tapi kan sejauh ini mungkin ya ini disinyalir bahwa sekelompok pelatih ini tidak menginginkan dengan gaya atau style STY yang terlalu banyak menaturalisasi pemain-pemain ya dari luar. Tapi sebenarnya kalau bicara naturalisasi ini kan yang dinaturalisasi oleh STY ini dan PSSI itu adalah pemain-pemain keturunan yang masih punya darah Indonesia. Tidak seperti sebelum-sebelumnya kan, bukan pemain keturunan ya ada di klub-klub, yaitu yang terjadi selama ini, tapi kemudian dinaturalisasi. Contohnya sudah banyak ya, teman-teman pasti sudah tahu siapa-siapa mereka, tidak perlu saya sebutkan juga di sini. Tapi yang ada saat ini kan mereka yang masih punya hubungan darah, baik dari orang tuanya, dari neneknya, kakeknya, nah itu yang diambil. Sehingga saya pikir ini wajar-wajar saja. Mungkin STY melihat dengan cara ini biar lebih cepat kita untuk naik ya, untuk bisa prestasi kita lah di tim nasional, khususnya di tim nasional senior bisa lebih bagus ya, dan diawali juga dari junior kan, karena dari junior ini dari usia muda ini kemudian akan berkembang, akan dia tarik, dia panggil untuk bisa memperkuat tim senior. Dan itu kan saya pikir sudah terlihat ya dengan Jordi Amat datang walaupun sudah dalam usia 30, tapi kan dampaknya bagus. Sebelumnya juga kan Elkan Bagot bahkan tidak lewat naturalisasi langsung Elkan tuh yang ini pemain bagus yang semua matang di Eropa ya, karena Jordi sebelum ke Johor juga sudah matang juga, bermain di La Liga, bermain di Inggris bersama dengan Swansea, terakhir dia di AS Open ya. Open ini di Liga Belgia, di Liga Jupiter Belgia. Jadi saya pikir baik Sandy Walsh ya, kemudian Sain Patina, makanya pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang bermain di klub yang punya, mereka bermain dengan jam terbang yang baik. Pemain-pemain inti, Sandy Walsh juga di Cafe Mikelan, pemain inti bermain di bek kanan, demikian juga dengan Sain Patinama ya di Viking, bek kiri. Saya pikir oke ya kalau bisa dikatakan dengan naturalisasi. Nah, sebelumnya juga di junior kan sedang digarap sekarang. Prosesnya adalah Ivar Jenner bersama dengan Rafael Struijk yang akan ada. Memang Justin Hubner batal ya, dan mungkin ini yang tidak disukai sepertinya ya, mereka dari pelatih-pelatih yang ada. Tapi saya pikir kalau bicara ini yang saya
inginkan adalah bagaimana pelatih-pelatih kita juga harus bisa menghargai keberadaan seorang pelatih asing. Karena STY juga ini sudah menancapkan sebuah fondasi yang kuat untuk generasi pemain-pemain muda kita, yang dia itu punya visi ke depan sangat bagus, ya, misinya sangat bagus. Bagaimana membawa Indonesia ini jauh lebih baik. Tentunya tidak harus instan ya, 1-2 tahun harus dituntut prestasi mana. Ya, memang sampai saat ini belum ada prestasi sejak dia masuk pada Desember 2019 ya. Kemudian ada 2 tahun itu berturut-turut dihantam dengan pandemi, dan kesininya memang belum ada, karena tujuan dia akan datang juga di plot untuk tim U20 ya di Piala Dunia yang batal. Nah, memang kelihatannya prestasi paling bagus ya di Piala AFF tahun 2020. Ya, kalau tidak salah saat itu di mana kita bisa masuk final melawan Thailand ya dengan pemain-pemain muda. Ini keberanian dari STY. Kita bisa melihat ini bagus. Jumlah pemain muda yang berkembang dengan baik dan akhirnya sekarang menjadi inti dari tim nasional kita untuk masuk ke level senior. Bahkan ada juga yang dibawa ke SEA Games. Jadi saya pikir proyek jangka panjang ini yang diinginkan oleh PSSI dengan keberadaan seorang Sintayong, ya, sehingga dia terus diperpanjang. Bahkan saya pikir dengan ketua baru saat ini PSSI Erick Thohir akan memperpanjang dia. Nah, kalau bicara soal suka dan tidak suka, ya memang wajar. Tapi kalau sudah ada dalam tanda kutip ini kebencian, ya janganlah ya untuk ke depan. Karena kalau STY pun keluar misalnya ya, karena dikatakan di situ kan prestasinya mana? Kok hanya gini-gini aja? Itu dari grup sebelah. Grup sebelah mengatakan itu, mengklaim bahwa hanya kok nggak biasa-biasa aja, prestasi nggak ada. Ya memang belum ada, saya bilang tadi, kecuali runner-up itu, dan kemarin di SEA Games kan hanya dapat perunggu ya di Vietnam. Ya, tetapi kan prestasi dia untuk bisa meloloskan tim ini, tim senior, lolos nantinya akan bertarung di Qatar pada bulan Januari dan Februari tahun depan, kan suatu prestasi juga, menunggu cukup lama. Ketika kita itu harus sekarang hadir lagi. Kemarin juga dia meloloskan tim U23 kita untuk ke Uzbek dan tidak mengecewakan. Kita berada di grup A, kita memang kalah dari Irak, tapi Irak yang ke final. Kita bisa tahan tuan rumah, draw Uzbekistan, tapi Uzbekistan bisa menjadi juara. Artinya memang ini suatu hal yang sangat baik. Kalau dituntut harus cepat, pelatih asing mana? Ya saya boleh tanya di saat ini pada pelatih-pelatih lokal yang kurang ya begitu suka dengan STY, katakan di sini ya. Kita tidak tahu siapa pelatih-pelatih lokal itu, tapi katanya ada di grup. Nah, kalau saya bertanya kepada Anda semua, pelatih asing mana sejak Polosin membawa tim nasional kita, tim senior juara pada SEA Games 1991 di Manila. Di situ ada banyak pemain-pemain top, Rocky Putirai, Ferel Raymond Hatu, ya, Heri Setiawan, Aji Santoso, Bambang Nurdiansa, Heriansa yang ada di sana. Itu pemain-pemain Sudirman, ya, Maman Suryaman, kalau bisa ada Hanafing, Yusuf Ekodono. Ini pemain-pemain yang saya sebut, yang ada Robi Darwis juga termasuk di sana. Itu kan generasi terakhir yang menjadi sukses dengan medali emas di tangan Polosin ya sebagai pelatih. Dan kemudian setelah itu tidak ada, 32 tahun sampai sekarang, ya sampai dipegang oleh STY, dan sekarang juga diambil oleh Direktur Teknik Indra Safri yang menuju ke Kamboja, yang nantinya akan bertarung di SEA Games 2023 ini. Ya. Itu tidak ada pelatih pun yang mampu menjadi juara di SEA Games. Ya. Pelatih lokal pun atau pelatih asing tidak ada. Jadi kalaupun misalnya STY diminta, mereka anti untuk keluar, pelatih asing masuk, apakah dijamin? Tidak ada yang menjamin siapapun pelatih asing yang masuk. Ya. Mau siapa? Ya, pemain dengan nama besar pun, mau Pep Guardiola, Jose Mourinho pun datang, belum tentu menangani tim Indonesia. Karena permasalahan itu kan bukan sepenuhnya ada di pelatih. Permasalahan juga kita bisa lihat dengan pemainnya mungkin di sini. Kalau kompetisinya tidak dikelola dengan baik, dari mana? Karena kan semua intinya dari kompetisi yang bagus. Pengelolaannya berjenjang baik di junior sampai ke senior, ke kompetisi ya Liga 3, 2, 1 yang baik. Tata kelola sepak bola nasional yang bagus ya tentunya akan menghasilkan tim nasional yang bagus. Ya STY itulah tugas STY secara step by step perlahan ke depan. Ya, makanya kalau dia langsung misalnya diganti, ini tidak berlanjut proses dia.
Kan sudah kelihatan pemain di tim nasional senior itu banyak pemain-pemain muda. Arhan Pratama, Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho juga ada di sana. Ya, Witan udah masuk sebelumnya, ada Egy juga. Banyak pemain-pemain muda. Rahmat Irianto yang ditaruh di sana. Itu kan semua dari pemain-pemain muda yang ada. Ya, Sarian Abimanyu juga ikut di dalam. Bahkan dia ambil sekarang ada Muhammad Ferrari yang bisa masuk untuk memperkuat tim nasional senior. Ada Marcelino Ferdinand, ya, mungkin ada Ronaldo Kuate juga yang ikut. Yang sekarang dia sudah mulai ngangkat pemain-pemain muda ini untuk masuk bisa punya jam bermain yang banyak. Itu kan tujuan dari STY. Nah kan ketika Erik punya wacana untuk bisa menambah dia mungkin 3-4 tahun, saya pikir wajar-wajar saja. Dan pasti penambahan ini tidak disukai oleh sebuah kelompok lah, orang-orang tertentu. Apalagi yang sudah menamakan diri ini anti STY. Karena itu tadi, naturalisasi dan prestasinya katanya nggak ada. Nah sekarang apakah pelatih lokal itu ketika mereka diberi kesempatan untuk menggantikan STY, mereka mampu membawa tim ini terbang tinggi, bisa juara di IFF katakan, bisa juara di SEA Games, kan belum pasti. Semua belum tentu. Sudah banyak dicoba. Setelah Polosin saya pikir di era reformasi boleh dikatakan ada 11 pelatih tim nasional, ya. Pelatih ya asing, ini pelatih asing. Di era reformasi sejak Bernhard Sum, pelatih asal Jerman itu masuk di tahun 1999. Dari Bernhard Sum ke sini sampai di STY itu sudah 11 pelatih. Apa yang ada? Tidak ada. Termasuk Alfred Riedel almarhum ya. Alfred Riedel ini 3 kali bahkan menangani tim nasional Indonesia. Dari 2010, 2012, sampai 2011, 2013, 2014, dan 2016. Alfred Riedel pun tidak bisa memberikan gelar juara. Ya, padahal sebelum ke Indonesia kan dia sukses. Menangani mungkin di Vietnam. Peter Witt. Apa yang tidak bagus. Sukses di Thailand. Tapi dia masuk di 2004 sampai 2007. Tidak ada sesuatu yang dia berikan. Juara AFF tidak ada juga. Ya, SEA Games tidak ada juga. Ivan Kolev yang ada di sejak masuk di 2002 sampai 2004. Karena 2 kali Kolev bisa menangani tim nasional Indonesia. Tidak bisa. Jadi dari Bernhard Sum, Kolev, ya, kemudian Alfred Riedel yang masuk. Nggak ada. Peter Witt sebelumnya juga. Oke, Wim Risbergen. Ya, ada Luis Manuel Blanco dari Argentina juga. Nggak bisa. Bahkan pernah juga Jackson Thiago. Sulit. Sampai juga Luis Mia. Ya, yang ada. Simon McManamy. Semua tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sebelum Simon itu keluar dan akhirnya Sintayong masuk. Nah sekarang ini pertaruhan bagi Sintayong tentunya. Dia ingin membuktikan itu. Tetapi kan tidak boleh instan. Kalau hanya seorang pelatih datang 2-3 tahun harus diminta prestasi, nggak ada. Karena pelatih-pelatih juga lokal tidak pernah sukses dalam 32 tahun terakhir. Coba bisa ngomong pelatih lokal mana yang pernah membawa tim juara di SEA Games, juara AFF, atau prestasi apapun di turnamen di luar Indonesia katakan. Tidak ada. Kan sudah diberikan, coba dari almarhum Beni Dolo juga sudah pernah melakukan itu, Neil Maisar juga, Rahmat Darmawan, ya, Aji Santoso, Bima Sakti, semua sudah pernah dicoba untuk menjadi pelatih, ya, pelatih-pelatih lokal. Tapi hasilnya juga nggak ada. Jadi memang nggak ada jaminan apapun. Jadi menurut saya salah kalau ada sekelompok yang menamakan di dalam WhatsApp ini mereka anti STY hanya karena melihat pemain-pemain naturalisasi yang dikembangkan dengan alasan harus ada pemain-pemain muda. Yang dari dulu-dulu itu pembinaan pemain-pemain muda. Kenapa baru bicara sekarang? Kan sudah ada. Dari 30 tahun yang lalu kan semua ada pembinaan usia muda, dari pergantian ketua umum ke ketua umum yang lain, yang baru, ya. Kemudian dari pelatih satu ke pelatih yang lain. Kan pembinaan usia muda juga ada. Tapi hasilnya juga nggak ada. Jadi saya pikir itu, kalau melihat untuk memprotes seorang pelatih harus benar-benar harus ada cara. Ya menghormatilah saya pikir untuk saat ini, mendukung dulu, ya, mensupport. Itu kan yang paling penting. Kalau kita mensupport seorang pelatih. Nah kalau sudah diperpanjang misalnya ada kegagalan-kegagalan lagi, misalnya sampai di Piala Asia dia gagal, tentunya kan ada evaluasi dari PSSI dan Exco. Sudah diberikan beberapa kesempatan, semua gagal total akan dievaluasi untuk ke depan. Sudah diperpanjang, kemudian gagal lagi kan bisa di stop. Kan ada dalam klausul itu. Jika dilihat oleh kepengurusan PSSI tidak mungkin lagi, bisa dihentikan karena gagal. Dan STY sendiri di dalam wawancara, kalau nggak salah ya, itu
tahun yang lalu dengan sebuah televisi, ya, kalau nggak salah Metro TV, dengan rekan saya Valentinus Reza. Nah, dia menyadari bahwa dia bilang kalau memang dia diinginkan untuk berhenti, ya silakan. Sebagai profesional, dan dia juga tahu, STY bisa berkata di situ dalam wawancara eksklusif ya, kalau dia merasa ini memang sudah gagal, tidak mampu lagi, ya dia akan dengan sendirinya akan mengundurkan diri. Jadi ada sikap profesional. Jadi buat teman-teman pelatih lokal juga ya, tentunya kita melihat dengan sikap profesional juga. Tidak mentang-mentang harus ini dengan adanya dalam tanda kutip lagi kebencian di sini untuk melihat ini. Ya kalau kita bersikap profesional ya tentunya mendukunglah kinerja dari STY ini. Karena dia juga kan diberikan kesempatan oleh PSSI. Ya. Karena itu saya bilang, tidak ada jaminan siapapun pelatih. Kalau STY pun keluar untuk bisa mampu memberikan harapan masa depan yang baik misalnya. Ya, untuk memajukan sepak bola. Nggak ada. Siapapun itu. Nah, STY sekarang sedang berusaha. Ya, gitu. Untuk membangun kerangka tim nasional yang tangguh, yang baik. Dari level junior kan sudah terlihat kan. Berproses ke depan. Dan proses itu ada. Kelihatan. Makanya kalau dia panggil dengan pemain-pemain dari luar, ini tentunya ada pemikiran yang khusus dari STY untuk bisa membangun tim yang lebih kuat. Mengkombinasi antara pemain lokal dan juga diisi dengan pemain-pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia keturunan. Ini bagus proyek ini. Jadi cara yang sangat baik yang perlu untuk didukung, saya pikir. Ya, jangan sedikit-sedikit kita harus meminta yang harus cepat. Ya, ke depan harus ada ini, harus ada itu, karena kita harus berkaca juga ke belakang. Sebelum STY datang, apakah ada prestasi? Tidak ada juga. Pelatih nasional, pelatih lokal sudah diberi kesempatan yang saya sebut tadi. Pelatih asing sudah. Banyak pelatih asing yang top di luar Indonesia sebelumnya dan masuk ke Indonesia juga nggak bisa bikin apa-apa. Jadi jangan tiba-tiba kemudian menghantam STY. Bukan saya membela STY. Tetapi beri kesempatan lagi buat dia. Karena ada potong 2 tahun yang pandemi tadi itu yang saya bilang. Sehingga dia memang agak sulit. Nah kalau sudah diperpanjang lagi misalnya oleh Erick Thohir. Dan ke depan ada kegagalan demi kegagalan, tentu akan dievaluasi, akan dilihat. Dan keputusan ada di tangan Erick Thohir dan PSSI untuk melihat kinerja dari STY. Saya pikir itu saja buat kita. Jadi kita tenang-tenang sajalah, santai-santai saja untuk melihat ini. Yang perlu dukungan, yang dilakukanlah dukungan untuk PSSI, untuk STY, untuk sepak bola nasional. Sehingga sepak bola nasional ini bisa berkembang dengan baik, bisa berprestasi. Kan itu. STY juga ingin membawa sesuatu yang baik untuk membanggakan bangsa dan negara ini lewat prestasi sepak bola. Oke, sampai di sini teman-teman semua ya. Bagaimana tanggapan saya? Dilihat dan saya sudah bisa memberikan contoh-contoh ya. Di pelatih asing siapapun yang ada, pelatih lokal pun sudah diberi kesempatan. Mungkin setelah STY ini berhasil, tentunya sudah bagus ya. Keluar tinggal diberikan kesempatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh STY. Saya pikir itu. Oke? Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.